ini kita buka dulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, Allah memberikan keberkahan sehingga ilmu yang kita dapat bisa kita terima dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dan kita lanjut nanti dengan doa mohon kelancaran lisan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjut dengan membaca shalawat. Semoga dengan memperbanyak shalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya minta izin kepada ibu guru semua. Saya belum begitu paham sebenarnya apa itu ilmu waruhan. Tapi alangkah baiknya di sini kita sama-sama belajar, sama-sama agar kita bisa menerapkan atau mengamalkan untuk diri kita sendiri dan kepada anak-anak kita. Yang saya dapatkan selama pelatihan, apa itu ilmu waruhan? Ilmu waruhan itu sendiri diambil dari judul itu sendiri. Ilman waruhan. Ilman yang artinya ilmu, waruhan ruh. Jadi kita belajar Al-Quran itu bukan hanya mentransfer ilmu yang ada di kepala kita kepada anak didik kita, tapi kita juga mentransfer ruh kita supaya anak didik itu bukan hanya mau membaca Al-Quran dan hanya ingin tahfiz Al-Quran, bukan itu. Yang saya dapatkan itu ruh kita dulu. Ketika membaca Al-Quran itu senang, bisa merefleksi diri apa isi Al-Quran itu. Yang kedua, dengan judulnya ilman waruhan, di sini kita memprioritaskan bukan hanya kepada anak didik kita, melainkan kepada kita sebagai pendidik. Di sana disampaikan Bu Anis, bagaimana anak didik kita ingin mencintai, ingin menyenangi, bahkan selalu ingat dengan Al-Quran. Kalau kita sendiri aja sebagai pendidik tidak pernah kita tanamkan atau kita tidak merutinkan untuk membaca Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi kembali lagi, sebelum kita belajarkan kepada anak-anak Al-Quran, kita dulu nih sebagai guru. Misalnya pergi ke sekolah, kita rubah dulu niat kita. Kita mengajar Quran untuk memang hanya mentransfer ilmu, atau dengan udah nih memang kerjaan kita ngajar Al-Quran, udah cukup dari situ aja, tidak. Jadi kita niatkan dari rumah, kita ini khodim Quran, kita ini pembantu Quran gitu. Jadi berharapnya dengan kita berniat mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, yang mana mungkin tangan kita pernah mengambil hak orang lain tanpa kita sadari, mungkin pernah kita mengucapkan lisan kita nih menyakiti teman kita gitu kan. Jadi berharapnya ruh kita ini gini, ketika kita menyampaikan Al-Quran kepada anak kita dengan hati kita yang bersih, mudah-mudahan anak kita juga mengamalkan dari yang kita pelajari sampai dia tua nanti. Semoga kita berharapnya kita ketemu nih di surganya gitu. Bukan
dengan kita mengerjakan Al-Quran kepada dia, bukan. Semoga dengan apa yang kita tanamkan kepada kita, dia ingat nih di surganya. Misal, saya ingat loh guru Quran saya Bu Nila, kok belum ada nih di surga. Yuk kita panggil, yuk kita cari yuk ke surganya ini. Mungkin kita sebagai guru pernah nih menyakiti anak-anak kita, menyakiti teman kita, bahkan menyakiti orang tua kita tanpa kita sadari. Mungkin dengan saya pengen sebenarnya mata saya gitu. Jadi apa ya? Bukan hanya mau anak kita bisa nih begitu keluar dari TK Al-Quran, bukan keluar dari TK selesai di tugas kita, anak kita Quran udah selesai, bukan. Kita bukan itu sebenarnya. Ilmu waruhan ini mengajar kita untuk membersihkan hati kita dulu, meluruskan niat kita dulu, membersihkan bahwasanya kita ini apa tujuannya untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Mungkin yang bisa kita mulai dari kita sendiri, yang maksudnya saya bukan mau mengajarkan ibu-ibu, saya mau mengingatkan gitu kan. Saya ingin kita berjumpa bukan hanya di TK Budaya itu, tapi saya ingin kita berjumpa di surganya dengan mengajarkan Quran kepada anak kita. Memang waktu pelatihan kami sama Bu Sri di belakang gitu kan, nggak tahu gitu, karena memang mereka waktu itu minoritas, yang mayoritas itu SD. Kami TK itu ada 5-8 orang gitu, jadi memang betul-betul materi itu sebenarnya nggak dapat ya untuk metode apa-apa, cuman yang bisa saya tangkap ilmu waruhan gitu kan. Kita bukan hanya menargetkan anak ilmunya ini dapat gitu, dan kita enggak nih gitu kan, udah transfer aja gitu kan, ilmu udah sampai aja. Ternyata ilmu waruhan tidak seperti itu gitu. Ilmu waruhan itu bagaimana dari anak kita yang kita ajarkan Iqra itu atau huruf hijaiyah itu sampai dia dewasa tetap ingat kepada kita ibu gurunya. Ingat sampai dia dewasa bahwasanya dulu Bu Hafizah itu pernah loh bacakan ini sama saya. Sampai itu, nah itulah menjadi amal jariah kita. Jadi sampai ke ruh dia ingat apa yang disampaikan ibu gurunya. Itulah sampai terasa di hatinya bahwasanya bukan hanya huruf Hamzah sampai yang disampaikan ibu gurunya. Itu satu. Kedua, yang ketiga, marilah Bu sama-sama. Saya juga mungkin perlu mengupgrade diri, bahwasanya saya juga manusia biasa yang mungkin saya banyak salah selama ini, nggak tahu dengan canda saya, dengan ucapan saya pernah menyakiti hati ibu semua. Saya di sini mohon maaf. Terus yang bisa kita amalkan mungkin satu, niat. Innamal a'malu binniyat. Kita di sini di Bunaya 7 ini khadimul Quran. Semoga kita semua jadi pembantu Al-Quran yang bisa mengajarkan anak-anak kita bukan hanya mentransfer ilmunya, tapi senang mengamalkan dan mengaplikasikannya di luar sana. Yang kedua, bersihkan hati, perbanyak berwudu ketika kita mau mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran, ketika mau mengajarkan huruf-huruf hijaiyah, yang mana Al-Quran itu awalnya dari huruf hijaiyah. Berusahalah kita untuk membersihkan hati dan diri kita, yaitu dengan cara berwudu. Yang ketiga, mungkin bisa kita biasakan dari sekarang yang 5 menit sebelum azan, usahakan apapun aktivitas kita berhentikan. Supaya apa? Kita terbiasa dan membiasakan anak untuk merespon panggilan Allah, yaitu azan. Kalau mungkin selama ini saya juga kalau ada kerjaan azan itu udah tunggu saja gitu, selesai azan baru sholat. Jadi itu tadilah mungkin bisa yang merefleksi dulu. Itu sih yang saya dapat. Intinya ilmu waruhan itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi ruh kita perbaiki dulu. Kita berharap bahwa anak-anak yang kita lahirkan dari generasi Quran ini bisa mengajak kita masuk surganya Allah. Karena kita tujuan hidup bukan hanya untuk di dunia, tapi di surganya Allah. Semoga kita berjumpa di sana kawan-kawan. Mungkin seperti itu aja Bu Halimah yang bisa saya sampaikan.
yang bisa saya ambil di sana ilman waruhan ini, sebelum kita baca Iqra, kita membiasakan anak untuk antri berwudu. Apa guna kita berwudu? Itu tadi membersihkan hati kita dulu nih, yang dari rumah mungkin anak-anak ada problem dengan orang tuanya, kita mungkin ada problem dengan keluarga kita gitu. Jadi kalau di ilman waruhan nggak apa-apa Bu, lama kita mengerjakan anak-anak Iqra ini, gitu kan? Lama sebenarnya prosesnya karena harus mewudukan anak-anak dulu, baru baca huruf hijaiyah itu. Sebetulnya lama lah pasti. Selama ini kita kan nggak pernah kita lakukan itu gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kita wudu, dengan anak-anak itu wudu, bersihlah hati dan pikiran yang bisa dan yang menerima ilmu yang kita berikan. Selain berwudu, mungkin selama ini tidak kita perhatikan bersama, saya juga gitu kan, ketika anak-anak membawa Al-Quran atau Iqra itu dengan tangan digoyang-goyang, dengan ketika kita duduk kita sejajarkan Al-Quran itu dengan tempat duduk kita, itu juga salah satu adab. Jadi di ilman waruhan itu adab kepada Al-Quran adalah memegang dengan tangan kanan dan diletakkannya di dada. Ya, mungkin itu perlu kebiasaan ya Bu Guru semua.